Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nanti evaluasi dari kemarin itu tentang mendiskusikan fitur-fitur dari LMS yang membandingkan antara Google Classroom dengan Microsoft Teams. Nah, di situ juga udah bagus, sudah ada kolaborasi antara beberapa teman di kelas untuk mendiskusikan fitur-fitur yang ada di situ. Nah, selanjutnya ini Bapak akan melanjutkan materi yang mungkin bisa dilanjutkan pada saat pandemi itu ada di modul semester ganjil di halaman 33 ya, nanti tentang peta minda atau mind map bahasa Inggrisnya. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mind map. Apa itu mind map? Nanti kamu di situ ada contohnya nih di halaman 34 ya. Di situ contoh peta minda tentang alat transportasi. Mind map itu apa sih? Kamu bisa searching ya di Google contoh-contoh mind map itu seperti apa biar kamu ada bayangan. Oh, ternyata mind map itu seperti ini. Sebenarnya sih mind map itu manfaatnya banyak ya untuk memvisualisasikan apa yang ada di ide-ide kita. Jadi ide kita itu kan nggak tahu, kalau orang kan nggak bisa membaca apa ide kita atau apa yang ada di kepala kita. Bisanya orang lain adalah kita menuangkan ide tersebut dalam bentuk tulisan, kemudian orang melihat tulisan tersebut. Salah satunya adalah mind map. Mind map itu adalah suatu visualisasi yang berbentuk diagram-diagram yang saling berkaitan ya. Nah, di sini ada tentang Tony Buzan. Ini ditemukan pertama kali pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita sebenarnya. Jadi Pak Tony Buzan ini beliau itu membuat konsep ini dasarnya adalah dari bagaimana otak kita berpikir ya. Seperti itu. Jadi mind map itu membantu kita dalam memvisualisasikan suatu yang kompleks. Nah, di situ tentang alat transportasi. Coba di alat transportasi. Nah, dari alat transportasi itu ada udara, darat, dan air. Di situ ya contohnya. Alat transportasi itu adalah gambaran mind map-nya atau gambaran umumnya. Jadi kita mau membagi, misalkan Bapak melempar ide, silakan buat mind map tentang alat transportasi. Hasilnya berbeda-beda setiap orang karena pemikiran orang dan mindset setiap orang tentang alat transportasi pun berbeda-beda. Ada yang alat transportasi itu berdasarkan darat, laut, udara. Kemudian di situ ada pesawat, ada helikopter, ada kalau darat sepeda motor, mobil, bus, dan yang lain-lain. Ada yang memetakan mind map dari yang darat itu berdasarkan jumlah rodanya. Nah, di situ juga kan tergantung pemikiran orang masing-masing. Paham ya? Jadi mind map itu berdasarkan apa yang ada di pikiran kalian. Satu tema kalau Bapak lempar yang ke dalam satu kelas, mesti hasilnya nggak akan ada yang sama karena mind map, mindset dari seseorang itu beda-beda. Nah, nanti kalian di sini kan ada cara-caranya. Di sini juga di halaman 35 itu ada tentang liburan keluarga. Dari cabang utama itu yang ada di tengah, kemudian nanti bercabang lagi, kemudian cabang lagi. Mind map itu simbolnya bebas karena simbolnya tidak memiliki makna. Mau dibikin kotak, mau dibikin bulat, mau dibikin orang-orangan, mau dibikin ilustrasi pohon dan yang lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi makna. Nanti kalian akan belajar di logika dan algoritma. Nanti kalian akan belajar dari flowchart. Kalau flowchart itu simbolnya itu memiliki makna. Misalkan itu liburan keluarga itu disimbolkan menggunakan simbol kotak. Nah, kotaknya itu ada maknanya. Tapi kalau di mind map itu tidak bermakna. Nah, makanya biasanya kalau kamu searching mind map itu bentuknya kreatif-kreatif. Nah, harapannya Bapak nanti Bapak memberikan tugas, silakan buat sekreatif mungkin. Jadi nggak harus kotak-kotak, enggak, sekreatif mungkin. Kamu mau liburan keluarga diilustrasikan gambar keluarga juga boleh. Sekreatif mungkin kan. Makanya di mind map ini penilaian lebihnya itu di kreatif dan mindset kamu. Hasil mind mapnya lebih kreatif dan mindsetnya bagus, benar ya, otomatis bagus. Contohnya di halaman 36 juga ada sketsanya juga di situ tentang contoh sketsa tangan peta mind map. Jadi tentang buatnya pakai tangan. Karena kalau di sini mah kamu prakteknya pakai komputer, buatnya lebih cepat malah. Kalau di sini kan kamu pakai tangan. Nanti boleh pakai pensil aja, boleh diwarnain, itu lebih bagus karena mind map itu membedakan. Coba di halaman, kita balik lagi ke halaman 34. Alat transportasi warnanya biru, kemudian udara, darat, airnya itu warnanya agak kekuningan atau ke orange, ke jingga ya. Nah,
Apa yang membedakan ya berarti alat transportasi warna biru ya berarti dia ide utama udara, darat, dan air. Karena warnanya sama warna-warna oranye ya otomatis berarti dia turunan dari alat transportasi. Nah itu juga penting ya untuk membedakan oh ternyata darat air itu anaknya, kalau pesawat helikopter itu anaknya udara, bukan anaknya alat transportasi, karena warnanya itu juga kelihatan. Paham ya? Nah untuk ini nanti kalian silakan membuat tugas ya untuk mind map. Nanti coba kalian coba buat mind map. Bapak kasih empat ini ya, empat tema ya. Nanti yang biasa 1 sampai 6, terus 7 sampai 12, 13 sampai dan seterusnya. Itu nanti kamu menyesuaikan ya menurut absen kamu. Tema kelompok yang 1 sampai 6 itu tentang penyelesaian sampah plastik ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua di setiap kelas tentang tindakan pencegahan korupsi. Yang keempat tentang mengurangi polusi di air. Yang keempat itu yang terakhir sebentar Bapak pilihkan tentang apa ya, tentang pencegahan corona ya, tentang COVID-19. Jadi pertama tadi tentang masalah apa tadi ya Bapak lupa, nanti kamu putar aja ya, Bapak lupa tadi apa, silakan urutannya nanti diputar aja kalau lupa videonya. Jadi ada 4 tema itu di setiap kelas, setiap absennya ya menyesuaikan tema-temanya. Nah untuk perihal UTS nanti Bapak akan rencanakan hari Jumat siang ya, karena ini Bapak menyusulkan satu materi lagi terakhir. Oh ya nanti tugasnya sama rangkumannya ya, tentang mind map itu apa, manfaatnya apa, terus caranya gimana. Kamu ceritain aja cara kamu membuat gimana, pakai kata-katamu sendiri aja. Kalau kalau kamu maunya catatan boleh, kalau mau suara juga boleh. Yang mana yang menurut kamu yang paling mudah aja. Kalau Bapak sih saranin pakai kata-katamu sendiri aja, karena Bapak lebih menghargai yang pakai kata-kata sendiri, walaupun sedikit tapi pemahaman dan konteksnya padat, daripada panjang lebar tapi kamu dapat kopas doang. Ya cuma membaca doang, copy paste doang, kan nggak ada ilmunya nanti. Paham ya? Silakan nanti kamu belajar membuatkan ini. Nanti UTS-nya materinya berarti 3 ya. Yang pertama itu tentang kemarin tentang kewargaan digital, tentang LMS atau kelas mengaya. Yang terakhir ini tentang mind map. Nanti Bapak insya Allah kalau enggak ini ya Jumat kemungkinan Jumat siangan, habis sholat Jumat jam 2an. Nanti Bapak mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut, mungkin nanti Bapak buka antara jam 2 sampai jam 3 aja. Kalau lewat itu ya, kalau kamu misalkan Pak saya masuknya telat 15 menit ya, berarti kamu cuma tinggal 45 menit. Jadi insya Allah kalau tidak ada kegiatan lain, nanti hari Jumat siang nanti Bapak susulkan UTS. UTS-nya pilihan ganda aja kayak kemarin. Kayak kemarin kan kamu sama giliran apalan nilainya tinggi-tinggi, giliran pemahaman gak ada yang paham. Karena apa? Kamu taunya itu hafalan ini A, ini B, ini C, tapi kalau disuruh pemahaman nanti agak sulit. Nah, di situ ya. Jadi silakan kalau ada yang kurang atau yang lupa-lupa, video ini diputar aja. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.